Oke, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berkah dalam, kita akan memulai penginjilan Talitakum online pada malam hari ini. Penginjilan yang kedua akan segera kita mulai. Dan mohon maaf, saya sudah mute semua ya. Nanti ketika selama penginjilan ini berlangsung, jika ada yang terbuka mute-nya, gambar recorder di kiri bawah bisa diklik saja, jadi nanti jadi silang. Monggo selanjutnya dipersilakan Pak Pujo. Bahas adalah tentang keselamatan seisi rumah. Dasar firman-Nya adalah Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai dengan 32. Ya, sebelum saya mulai, salam dahsyat Talitakum bagi semua yang mengasihi dan kasih Tuhan Yesus. Sebelum kita akan masuk dalam penginjilan pada malam hari ini, ada 3 bacaan yang kita baca dulu sebelum masuk doa pembukaan. Yang pertama, Kisah Para Rasul 16 ayat 30 sampai dengan 32. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua yang ada di rumahnya. Jadi kita akan bahas keselamatan seisi rumah. Apa? Selamat itu terbebas dari mara bahaya, terbebas dari roh-roh jahat. Itu namanya selamat. Nah, jika kita ingin selamat, dikatakan ada 2 cara. Yang pertama, ayat 31 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus." Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayat kedua dikatakan, bahwa lalu mereka memberitakan firman kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi kalau kita ingin seisi rumah kita selamat, ada 2 cara, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus dan ada penyampaian firman. Tuhan dan firman bisa mendatangkan keselamatan. Nah, mungkin caranya bagaimana? Ya. Kalau Anda ingin selamat, itu dengan 1 cara sebenarnya. Ya. Miliki saja Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda memiliki Tuhan Yesus, pasti Anda akan selamat. Dan nanti Tuhan Yesus Kristus yang Anda miliki, yang telah menyelamatkan Anda, dan akan menggunakan Anda untuk menyelamatkan seisi rumah. Jadi yang menyelamatkan seisi rumah bukan Anda, tetapi Tuhan Yesus yang sudah Anda terima itu. Nah, kemudian untuk mempertahankan, baru kita akan gunakan kuasa firman. Benarkah seperti itu, bahwa Tuhan dan firman punya kuasa untuk menyelamatkan? Yuk, kita baca bacaan kedua ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.
Jadi kalau kita ingin selamat, itu harus percaya kepada Tuhan dan nama Tuhan. Karena dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Mengapa di luar Yesus tidak ada keselamatan? Nanti kita bahas. Yang kedua, sebab di bawah kolong langit ini, di dunia ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh nama itu kita dapat diselamatkan. Yesus dan nama Yesus itu nanti akan mendatangkan keselamatan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, benarkah firman Tuhan punya kuasa untuk menyelamatkan? Bacaan ketiga, mari kita baca Roma 1 ayat 16. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kekuatan Allah. Benarkah punya kekuatan Allah yang menyelamatkan? Jadi keselamatan memang ada dalam dua, yaitu satu, Yesus dan nama Yesus. Yang kedua adalah firman Tuhan. Untuk bisa mengerti, mari kita masuk dalam doa supaya Tuhan Yesus membuka pikiran kita sehingga kita mengerti akan kitab suci dan kuasanya. Mari kita masuk di dalam hadirat-Nya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena saat ini kembali Engkau mengumpulkan kami di online ini untuk mendengarkan firman-Mu, untuk merasakan jamahan dan kuasa-Mu. Hari ini ya Tuhan, Engkau akan mengajarkan dan menjanjikan kuasa-Mu kepada kami tentang keselamatan seisi rumah yang datang dari nama Tuhan dan kuasa firman. Tunjukkanlah kepada kami Tuhan, apa yang harus kami lakukan supaya sungguh-sungguh mulai malam hari ini janji tentang keselamatan seisi rumah akan Kau nyatakan di dalam keluarga kami. Namun kami tahu Tuhan, saat firman-Mu hendak Kau perdengarkan, janji dalam firman-Mu hendak Kau nyatakan, iblis seringkali mencuri kuasa firman itu supaya tidak bisa tumbuh, berkembang, dan berbuah di dalam diri kami. Dan kami juga percaya kuasa iblis yang suka mencuri firman itu hanya bisa dipatahkan melalui penyerahan diri dan pertobatan kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, terimalah seruan tobat dari anak-anak-Mu semua yang ada di sini. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau yang Maha Murah dan Maha Bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Allah, ampunilah aku orang berdosa ini. Kami sungguh percaya Tuhan, saat belas kasihan-Mu Kau limpahkan kepada kami, maka Engkau akan mengasihani kami, mengampuni dosa-dosa kami, dan menghantarkan kami sampai kehidupan yang kekal. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah firman yang hidup, firman yang menjadi manusia. Karena firman adalah kata-kata Allah, kami sungguh-sungguh percaya apapun yang akan Kau firmankan pada saat ini akan menjadi tanda ajaib dan mujizat yang pasti akan Kau nyatakan asal kami mau mendengarkan, mengimani, dan mengamininya dengan tindakan iman. Supaya kuasa firman-Mu berkuasa dalam diri kami, mohon Tuhan, jamah dan bukalah roh pemikiran kami, roh pendengaran kami, roh penglihatan kami, roh pengucapan kami, terutama Tuhan bukalah roh permenungan kami,
supaya saat firman-Mu Kau perdengarkan, kuasa firman-Mu Tuhan masuk di dalam diri kami, menjadi kekuatan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan, dan perintahlah, kami pun telah siap untuk melaksanakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus berfirmanlah. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Berkah dalam. Hari ini kita bahas tentang keselamatan seisi rumah yang datang dari Tuhan dan firman. Datang dari Yesus. Mengapa datang dari Yesus? Nih, begini ceritanya. Kalau misalnya Anda ini dibenci sama Pak Lurah dan Pak Camat misalnya, ya, minta surat tanda tangan Pak Lurah aja Anda tidak dikasih ya. Tahu caranya bagaimana mengalahkan Pak Lurah tanpa gelut? Datangkan saja Pak Gubernur. Jika Anda bisa mendatangkan Pak Gubernur, kemudian bersama dengan Pak Gubernur masuk dalam kelurahan, ya, kemudian Anda serahkan surat itu pada Pak Lurah, tanda tangan enggak nih? Pasti tanda tangan. Demikian juga sebenarnya di dalam dunia roh jahat itu ada hierarki. Ada roh jahat, itu pimpinannya namanya iblis. Nah, kalau kita ingin mengalahkan roh jahat yang ada dalam dunia ini, maka kita harus tahu siapa yang mengalahkan iblis. Kita baca Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi yang mengalahkan iblis adalah Tuhan Yesus. Kalau Anda berhadapan dengan dunia roh jahat, maka datangkan saja Tuhan Yesus, pasti roh jahatnya akan keluar. Maka keselamatan pasti akan terjadi. Benarkah bahwa jika kita mendatangkan dan keselamatan terjadi? Ya pasti. Nah pertanyaannya, terus bagaimana cara mendatangkan Tuhan Yesus? Yuk kita baca Yohanes 6 ayat 56. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, itu adalah saat perjamuan kudus komuni. Jika Anda sudah perjamuan kudus atau komuni, artinya Tuhan Yesus sudah ada di dalam diri Anda. Kalau Anda betul-betul mengimani firman Tuhan mengatakan jelas bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia yang komuni, yang perjamuan kudus, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Keselamatan memang datang dari Tuhan dan firman, karena firman menjanjikan demikian. Nah sekarang berikutnya, kenapa kok Tuhan Yesus ini punya kuasa untuk menyelamatkan? Tadi dikatakan bahwa adalah memusnahkan iblis. Untuk lebih jelas, mari kita baca Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 10. Filipi 2 ayat 8 sampai dengan 10. Dan
dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi diingat-ingat tadi kematian Yesus. Dia mau menjadi manusia, mati di kayu salib untuk mengalahkan iblis. Kemudian Allah mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut semua kuasa yang ada di atas langit, di atas bumi, maupun di bawah bumi. Jadi Yesus dan nama Yesus memang sungguh-sungguh punya kuasa untuk menyelamatkan, karena iblis akan takluk. Sudah ditaklukkan oleh kematian Yesus. Sekarang nama itu diberikan Allah kepada Anda dan saya untuk menaklukkan kuasa iblis. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggunakan kuasa nama Yesus yang punya kuasa untuk menyelamatkan atau menaklukkan kuasa iblis? Mari kita baca Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 12 sampai 14. Firman punya kuasa menyelamatkan, ya, karena Tuhan berkata sendiri nih. Ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadamu, kata yang aku lakukan itu sebab aku pergi kepada Bapa. Ayat 12 ini sangat jelas menjanjikan kepada kita. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, kata Tuhan. Jika Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi kalau Anda percaya pada Tuhan Yesus, Anda bisa melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Apakah Anda percaya bahwa Yesus bisa mengusir setan? Maka Anda pun harus bisa mengusir setan karena Anda percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Anda belum bisa mengusir setan, bukan berarti tidak percaya, tapi mungkin karena belum tahu caranya. Ya. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu artinya bahwa roh-roh jahat yang dulu belum pernah Yesus usir, Anda yang percaya bisa mengusirnya. Contohnya, apakah Anda pernah baca dalam Alkitab Yesus mengusir setan yang wujudnya pocongan, gendruwo, suster ngesot, kuntilanak, leak? Pernah? Tidak pernah. Kenapa tidak pernah? Karena Yesus lahirnya di Yahudi. Coba kalau lahirnya di Semarang sini. Setan yang pasti adalah hal-hal yang seperti itu. Meskipun Yesus belum pernah mengusir setan-setan di tempat Anda, asal Anda percaya kepada Tuhan Yesus, Anda bisa mengusirnya. Yang berikutnya, Anda percaya bahwa Yesus bisa menyembuhkan? Kalau Anda percaya, berarti sesungguhnya Anda pun harus bisa menyembuhkan orang. Kalau Anda belum bisa menyembuhkan, bukan berarti tidak percaya, tapi karena belum tahu caranya.
Bahkan penyakit-penyakit yang belum pernah disembuhkan Tuhan Yesus, Anda bisa. Contohnya, Anda pernah baca dalam Alkitab, Yesus menyembuhkan penyakit tumor, AIDS, ya, kemudian hepatitis. Itu penyakit baru yang mematikan. Meskipun Yesus belum pernah menyembuhkan penyakit yang seperti itu, asal Anda percaya, Anda bisa melakukan. Di Talitakum sangat banyak orang yang kena kanker disembuhkan. Bukan saya menyembuhkan, tapi karena sang penyembuh yang diimani, itu yang melakukannya. Nah sekarang, bagaimana supaya Tuhan ini bisa menggunakan kita jadi alatnya untuk melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan? Ayat 13 dikatakan demikian. Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14 sangat jelas ditulis. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Siapa yang melakukan? Tuhan Yesus sendiri. Tugas kita hanya apa? Minta dalam nama Yesus. Coba kalau sekarang Anda dalam keadaan tidak selamat, Anda diganggu roh jahat, rumah Anda ada roh jahatnya, dan Anda mengimani bahwa Anda memiliki Tuhan, kemudian Anda katakan dalam nama Yesus, semua roh jahat di ruangan ini aku perintahkan keluar dalam nama Yesus. Siapa yang mengeluarkan? Tuhan Yesus sendiri yang mengeluarkan si pencoba itu. Coba Anda renungkan. Kalau memang sungguh-sungguh dari firman menjanjikan seperti itu, dan Anda pegang janji itu, dan dalam firman itu ada perintah yang seperti itu, Anda lakukan saja, pasti kuasa keselamatan akan Anda miliki. Karena keselamatan datang dari Tuhan dan menggunakan nama Tuhan Yesus. Bahkan ketika Anda mau ngomong dalam nama Yesus, itu tidak hanya ketika Anda butuh. Tuhan memerintahkan dalam firman-Nya, setiap saat Anda selalu mengatakan dalam nama Yesus. Kita baca Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dikatakan, dan segala sesuatu itu apa? Semuanya. Semuanya yang kamu lakukan, entah dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang melakukan? Kenapa kita diperintahkan oleh firman untuk mengatakan setiap saat dalam nama Yesus? Karena kalau kita minta dalam nama Yesus, Tuhan sendiri yang melakukan. Jika Anda dalam satu hari melakukan 60 kali pekerjaan, dan Anda katakan dalam nama Yesus 60 kali pula Tuhan akan melakukan menggunakan Anda jadi alatnya. Jika Anda satu hari melakukan 100 kali pekerjaan dan Anda katakan dalam nama Yesus 100 kali Tuhan melakukannya menggunakan Anda jadi alatnya. Mengapa seperti itu?
Karena Tuhan tahu kalau sampai yang melakukan itu tidak Tuhan, maka setan akan mencoba untuk masuk ke dalamnya. Maka dikatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan, semuanya yang kamu lakukan, entah dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Itu perintah Tuhan dalam firman-Nya, bukan perintah saya. Jika Anda percaya pada firman, percaya pada kata-kata Tuhan, lakukan saja. Sungguh benar bahwa Tuhan dan nama Tuhan mendatangkan keselamatan. Maka tadi dikatakan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Engkau dulu yang selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau Anda ingin menyelamatkan seisi rumah Anda, syaratnya Anda dulu yang selamat. Bagaimana supaya Anda selamat? Anda harus mengimani Sang Juru Selamat tinggal dalam diri Anda. Pasti Anda selamat dengan cara perjamuan kudus komuni. Jika Sang Juru Selamat sudah tinggal dalam diri Anda dan pasti Anda selamat, biarkan Sang Juru Selamat yang ada dalam diri Anda yang menyelamatkan Anda, menggunakan Anda untuk menyelamatkan seisi rumah. Bagaimana caranya? Katakan saja dalam nama Yesus. Tuhan yang akan menyelamatkan seisi rumah. Silahkan Anda berkati keluarga Anda. Silahkan Anda berkati usaha Anda. Silahkan Anda berkati perjalanan Anda. Asal Anda lakukan semuanya dalam nama Yesus, ingat, keselamatan pasti Anda dapatkan. Karena apapun yang akan Anda katakan dan lakukan, Tuhan sendiri yang melakukan. Yang berikutnya Tuhan mengatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jika ada orang yang sakit jantung, kemudian dia setelah mengimani Tuhan ada dalam dirinya, dan dia katakan dalam nama Yesus, penyakit jantung dalam dadaku, aku perintahkan sembuh dalam nama Yesus. Siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus yang Anda imani, yang menyembuhkan. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan, Sang Sumber mujizat yang sudah Anda imani tinggal dalam diri Anda, ingin tetap terus menyatakan mujizatnya di depan Anda, bahkan melalui Anda. Kalau percaya, percayalah kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan ada dalam dirimu, engkau selamat. Dan gunakan nama Yesus untuk menyelamatkan seisi rumahmu, maka seisi rumahmu diselamatkan oleh Yesus sendiri. Sungguh masuk akal perintah Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-31. Yang ke-32 dikatakan, firman Tuhan. Benarkah firman Tuhan punya kuasa untuk menyelamatkan? Tadi dikatakan dalam Roma 1 ayat 16, Paulus mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, yang membebaskan kita dari kuasa-kuasa roh jahat. Benarkah seperti itu? Kita harus tahu dulu, siapakah lawan kita itu. Yuk kita baca dulu. Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Karena
perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jangan dipotong-potong. Musuh kita itu bukan pemerintah, ya, adalah pemerintah, ya, bukan berarti musuh kita pemerintah, bukan. Tapi kita sampaikan, musuh kita adalah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang jahat ini, kemudian dan roh jahat yang ada di udara. Mengapa seperti itu? Karena memang musuh kita adalah roh jahat. Di dunia roh jahat itu ada hierarki pemerintahan. Tingkatannya ada pemerintah, ada penguasa, ada penghulu, dan ada roh jahat yang di udara. Ya. Kalau di Jawa sini, itu pemerintahannya itu ada di Laut Kidul, Segoro Kidul, Nyi Roro Kidul pemerintahnya. Punya penguasa, yaitu gunung-gunung, entah itu Gunung Lawu, entah itu Gunung Merapi, ya, yang dia punya penguasa. Gunung Lawu itu adalah Kiai Semar, Gunung Merapi adalah Kiai Petro, atau mungkin Gunung Kemukus, ya. Nah, dan lain-lain itu penguasa. Kemudian ada penghulu yang ketiga. Penghulu itu adalah punya tugas mengawinkan. Kalau ingin mengawinkan, namanya penghulu, harus ada mas kawin, harus ada mahar. Ya, penghulu adalah dukun yang tugasnya mengawinkan. Benar kan seperti itu. Yang keempat adalah roh jahat di udara. Itu artinya bahwa dunia roh jahat itu ada marketingnya. Tuhan pun juga punya marketing, yaitu penginjil. Iblis pun juga punya marketing. Contoh ini. Misalnya, kalau saya dalam berusaha, kemudian saya bangkrut, punya banyak utang dan punya banyak masalah, tiba-tiba marketing iblis itu datang menemui saya. Padahal sudah lama tidak ketemu. Ketika dia ketemu dengan saya, dia mengatakan, loh Pak Pujo, kenapa Pak Pujo sedih? Saya baru cerita nih, ya, bahwa saya bangkrut, punya banyak masalah. Dan dia langsung menjawab, oh bangkrut, gampang. Saudara saya, tetangga saya, itu yang dulu juga bangkrut, sekarang jadi sukses. Kamu ingin sukses? Ingat-ingat, pikiran roh jahat di udara itu akan mempengaruhi dari orang satu masuk dalam pikiran saya. Kemudian saya mengatakan, ya. Kalau saya mengatakan ya, dia mulailah promosi. Kalau begitu, nanti tak bawa ke teman saya. Ya, orangnya ada di Boyolali, orangnya ada di Pacitan, dan lain-lain. Kemudian, nah, sampai di sana, ini ingat-ingat, ketika sampai ke dukun, biasanya dukun itu ada satu mahar atau mas kawin yang harus dibayar. Entah wujudnya itu adalah beli barang ini dan itu, atau menyediakan barang ini dan itu, atau melakukan perintah ini dan itu, atau lewat penumpangan tangan dan lain-lain, tapi yang tidak alkitabiah. Sesungguhnya ketika saya ini melakukan dukun itu namanya saya sedang dinikahkan, dikawinkan dengan penguasa. Karena dukunya ini dia punya belajar ilmu itu dari penguasa gunung mana atau tempat mana. Nah, ketika saya punya niat seperti itu, dukun ini punya tugas sebagai penghulu mengawinkan keinginan saya dengan penguasa. Setelah saya melakukan perintahnya, kemudian saya sudah menjadi mempelainya penguasa itu. Dan itu kutukannya 4 keturunan. Entah berhasil, entah tidak. Karena sudah masuk dalam perkawinan. Sudah ada penghulu. Nah, nanti suatu saat kalau saya mati, entah berhasil, entah tidak. Ketika saya mati, maka roh saya dibawa oleh penguasa ke tempat pemerintahannya, yaitu Ratu Kidul. Maka jangan kaget kalau banyak orang cerita, itu
batu ampalan kerajaan sana itu adalah kepala manusia. Ya, itu adalah musuh-musuh kita, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, kemudian penghulu-penghulu dunia, serta roh-roh jahat yang di udara. Itu musuh kita. Nah, untuk menghadapi musuh ini, maka ayat yang ke-17, Efesus 2 ayat 6, Efesus 6 ayat yang ke-17, dikatakan demikian, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kalau Anda baca perikop ini, perlengkapan rohani. Zaman dahulu kalau orang berperang, dia pakai baju peperangan, karena zaman kerajaan itu komplit baju besi. Kalau Anda pakai baju besi yang sangat sumuk kaku dan memang bisa bertahan terhadap musuh, kalau Anda tidak punya senjata, Anda akan mati kelelahan. Karena apa? Anda diserang terus. Nah, kalau Anda ingin mengalahkan musuh Anda, maka Anda harus punya pedang, yaitu pedang roh, firman Allah. Maka jangan kaget kalau Anda lihat logo Talitakum, itu ada pedang bermata 2, yaitu memisahkan jiwa dan roh. Itu adalah firman. Makanya Lakum tidak ada Alkitabnya, karena Alkitabnya sudah berubah menjadi salib pedang roh itu. Ketika kita sungguh-sungguh menggunakan kuasa pedang roh firman Allah, maka Roh Kudus berada di depannya. Itu adalah firman Allah, yaitu pedang roh untuk mengalahkan iblis. Benarkah seperti ini? Ya, kita buktikan Matius 4. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 4, tak bacakan ya. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Ingat-ingat, yang mencobai adalah iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 10 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lapar ya. Orang lapar punya keinginan apa? Pasti makan. Makan ini. Iblis tahu bahwa ketika orang lapar dia butuh makan. Maka inilah kata iblis. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepada Yesus, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kira-kira Yesus bisa enggak mengubah batu jadi roti? Bisa, kecil itu. Kenapa Tuhan tidak mau? Karena yang menyuruh, yang memerintahkan adalah iblis. Jika yang memerintahkan bukan Allah, itu namanya kutuk. Makanya Yesus, meskipun dia tahu keinginannya untuk makan karena lapar selama 40 hari 40 malam, menggunakan kuasa firman, dia menjawab. Ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Apa kata ada tertulis? Firman Tuhan menulis. Kata firman. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ingat-ingat, memang ketika orang putus asa, ketika orang bangkrut, ketika orang punya banyak masalah, itu memang yang diinginkan adalah makan dan uang. Tapi seringkali orang tidak pernah menginginkan firman. Loh, mengapa seperti itu? Ternyata ketika orang-orang yang kami layani punya masalah yang sangat berat, entah masalah penyakit,
entah masalah rumah tangga, entah masalah ekonomi, ketika dia mendengarkan firman dan ketika dia akhirnya menemukan Tuhan di dalam firman itu, maka dia mengatakan cara untuk melihat orang itu memiliki Tuhan atau hanya mengenal Tuhan justru ketika pencobaan datang. Kalau orang meskipun dia aktivis gereja, ketika dicobai dan dia menjadi takut dan putus asa, berarti dia hanya mengenal Tuhan, belum memiliki Tuhan. Jika dia memiliki Tuhan, ketika ada pencobaan datang, dia malah bersyukur. Loh, aneh enggak nih? Kenapa bersyukur? Karena saya akan dipakai menjadi saksi dan alat Tuhan jika saya lulus ujian dari pencobaan ini. Kalau saya tidak pernah kena penyakit jantung dan disembuhkan Tuhan, bagaimana mungkin saya bisa memberikan kesaksian menjelaskan orang-orang yang kena penyakit jantung? Tapi ketika terima penyakit jantung, maka memang itu adalah beban yang sangat berat. Jadi kalau Anda ingin menjadi saksi Tuhan, Anda akan terima kesaksian itu, cuma Anda kesaksian, Anda harus mengalami sendiri. Nah, ketika mengalami itu memang tidak enak. Tetapi kita sampaikan, ketika dia sungguh-sungguh tahu rencana Tuhan bahwa dalam pencobaan tujuan iblis untuk mengfirman, tetapi di hadapan Tuhan Anda akan dipakai menjadi alat Tuhan. Tak sampaikan, Anda akan bersyukur. Nah, di sini kuasa firman dan kuasa Tuhan itu ternyata lebih utama daripada kebutuhan atau tuntutan dunia. Firman Tuhan punya kuasa menyelamatkan. Banyak orang-orang yang kami layani itu ketika putus asa, firman disampaikan dan sungguh-sungguh mereka mendapatkan jalan keluar karena Tuhan sendiri yang menjanjikan lewat firman itu. Itu ketika lapar, Tuhan dicobai untuk membuat batu jadi roti. Tuhan menjawab, ada tertulis. Berikutnya, ayat yang kelima sampai ke-7. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, merintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Karena iblis tahu bahwa Yesus menjawab tadi menggunakan kuasa firman Allah, maka iblis menipu yang kedua menggunakan firman Allah di dalam kitab Mazmur. Bahwa jika engkau jatuh dari bubungan bait Allah, malaikat akan menatang kamu di atas tanganmu, di tangannya, supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Kadang iblis menipu kita untuk berbuat dosa menggunakan firman Allah, tapi diputar balik. Contohnya di Taman Eden. Allah mengatakan kepada Adam, semua buah boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman itu, janganlah kau makan buahnya. Pada hari engkau memakannya, pasti engkau akan mati. Itu perintah Tuhan. Semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya. Tetapi iblis ketika ketemu dengan Hawa, iblis mengatakan diputar balik. Bukankah Allah berfirman bahwa semua buah dalam taman ini tidak boleh dimakan buahnya, bukan? Diputar balik. Walaupun Hawa menjawab, tidak, semua buah dalam taman ini dimakan buahnya. Tetapi buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah taman itu tidak boleh. Jangan kamu raba, jangan kamu sentuh, dan jangan kamu makan, nanti kamu akan mati. Hawa sudah menambahi tentang firman Tuhan. Allah tidak mengatakan raba atau sentuh. Allah yang mengatakan jangan kamu makan.
Nah, sungguh-sungguh tak sampaikan, iblis ketika sudah mulai memutarbalikkan firman, maka contoh, Yesus adalah Allah yang menjadi anak manusia. Yesus adalah Allah Putra. Allah menjadi putra. Tapi ketika di Gadara ada orang yang kerasukan setan yang begitu banyak, legion, dia mengatakan ini, ya, apa urusanmu dengan kami, hai putra Allah? Nah, ketika iblis mengatakan putra Allah, nah jadi bingung ini, balik ini, bukan putra tapi putra Allah. Ketika iblis mengatakan putra Allah, bayangan kita berarti Allah punya anak. Bukan. Ya. Minggu depan kita tentang yang namanya Tritunggal Maha Kudus. Allah kita ini 3 atau 1. Ya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Kalau Anda sebutkan demikian, Allah kita 3. Karena apa? Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Tapi Anda nyebutnya tidak begitu. Allah kita ini berapa? 1. Allah kita ini 1. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Allahnya berapa? 1. Tapi menjadi 3 pribadi. Nah, ketika Allah Putra, Allah sebagai putra, sebagai manusia, tapi ketika dikatakan putra Allah, bingung. Makanya firman ini punya kuasa untuk menyelamatkan. Itu ketika Yesus ditata di atas hubungan bait Allah, disuruh menjatuhkan diri menggunakan firman, tapi Tuhan tidak pernah mau mengikuti perintah iblis. Maka dia katakan demikian ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada iblis, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Selalu untuk mengalahkan iblis, Tuhan katakan ada tertulis. Firman Tuhan punya kuasa untuk menyelamatkan. Ya, supaya kita belajar bahwa benar firman Tuhan itu punya kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ternyata iblis tidak berhenti di situ. Iblis masih mencobai lagi. Kita baca ayat 8 dan 9. Iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan kepada Yesus semua kerajaan dunia itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Sungguh-sungguh ini adalah kelakuan iblis. Ya, dalam sekejap mata Yesus diperlihatkan semua kerajaan dunia, dan iblis mengatakan, ya, bahwa itu akan diberikan pada Yesus asal Yesus mau menyembah iblis. Dan apa kata Yesus? Dikatakan demikian. Ayat 10. Maka berkatalah Yesus kepada iblis, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Selalu mengatakan ada tertulis. Firman Tuhan mengatakan. Makanya ketika saya pernah diajak pelayanan di daerah Manyaran, Semarang, ada seorang anak perempuan yang kerasukan setan, namanya Teresia. Itu dekat dengan sebuah kelenteng Bonjeruk. Ya. Kemudian saya diajak sama teman. Ya. Ketika saya mau menumpangkan tangan dan mengatakan dalam nama Yesus, saya mau ngusir setan itu, tiba-tiba anak perempuan ini mengatakan pada saya jangan kamu usir. Beri aku air putih, nanti aku akan pergi dari anak ini. Orang tuanya langsung melari ke belakang, mengambilkan 1 gelas air putih. Kemudian diberikan pada saya, ini Pak Pujo. Dan saya tanya lagi pada anak perempuan yang kerasukan ini, ngomong pada iblisnya nih, saya katakan, tadi kamu ngomong apa? Dia mengatakan, beri aku air putih,
maka aku akan keluar dari anak ini. Apa yang saya katakan? Memangnya saya tidak tahu tentang firman Tuhan. Kuasa berkat dan kutuk. Berkat jika aku mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan Allahku yang ada dalam Alkitab. Karena perintah Tuhan ada dalam Alkitab. Dan kutuk jika aku tidak mendengarkan dan tidak melakukan perintah Tuhan Allahku dan menyimpang dari jalan yang telah dia perintahkan padamu dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Aku diperintahkan Tuhan untuk mengusir setan, bukan untuk melakukan, berarti aku akan jatuh ke dalam kuasa kutuk. Saya katakan pada iblis seperti itu. Tidak ada perintah yang akan kulakukan, karena aku hanya akan melakukan perintah Tuhan. Tuhan mengatakan padaku, harus aku usir engkau dalam nama Yesus. Kemudian saya tumpangkan tangan anak itu dan saya katakan dalam nama Yesus semua saya akan diperintahkan oleh iblis, bukan oleh Allah. Firman Tuhan memang punya kukat. Makanya kita akan belajar Alkitab setiap minggu sekali supaya sungguh-sungguh Anda semakin dikuatkan, tidak gampang ditipu oleh iblis. Makanya jangan kaget, banyak orang gereja ini yang gampang diapusi iblis, dibohongi iblis. Karena apa? Orang gereja jarang membaca firman. Bacanya saja seminggu sekali ya di gereja kalau tidak terlambat. Lebih nih, kita renungkan supaya Anda mengetahui bahwa firman itu kuasa untuk menyelamatkan. Benarkah seperti itu? Nah, kita akan bahas satu lagi tentang firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu punya kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Ketika sungguh-sungguh membaca firman itu, maka Anda akan muncul yang namanya iman. Kita baca Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17, firman Tuhan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi waktu Anda membaca firman atau mendengarkan firman seperti ini, maka Anda akan muncul iman. Yang kemarin sudah kita bahas, cuma karena kemarin perdana itu masih terputus-putus suaranya. Nanti satu saat kita akan ulang ya, supaya kita sungguh-sungguh tahu iman itu apa. Jadi ketika firman Anda baca, itu akan menimbulkan iman. Dan iman itulah yang akan menyelamatkan Anda. Kita baca Markus 10. Markus 10 ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, kepada Bartimeus, orang yang buta ini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Iman itu akan mendatangkan keselamatan. Iman itu berasal dari firman. Makanya hari ini ketika firman saya sampaikan kepada Anda bahwa keselamatan itu memang datang dari Sang Juru Selamat yang sudah tinggal di dalam diri Anda. Pertanyaan sekali lagi nih ya untuk jenengan. Ingin selamat? Miliki Sang Juru Selamat. Sudah memiliki Sang Juru Selamat? Harusnya sudah, bahkan mungkin sudah
Dah puluhan tahun yang lalu Anda sudah terima perjamuan kudus ini. Tapi jika Anda belum mengimani, karena Anda masih jauh dari firman, bertobatlah. Tuhan, ampuni aku yang tidak tahu tentang firman-Mu, sehingga aku tidak bisa muncul iman, sehingga aku tidak percaya bahwa Engkau sudah tinggal dalam diriku, aku tidak percaya bahwa Sang Juru Selamat tinggal dalam diriku, aku masih mencari keselamatan-keselamatan dari cara-cara yang lain. Bertobatlah. Anda tidak usah mencari keselamatan sampai jauh-jauh, tidak. Keselamatan itu sangat dekat, bahkan sangat dekat sekali. Sang Juru Selamat itu tinggal dalam diri Anda. Tinggal imani. Sang Juru Selamat tinggal dalam diri Anda pasti selamat. Yang kedua, kalau Anda sudah mengimani Tuhan ada dalam diri Anda, dan Tuhan katakan, apakah engkau ingin seisi rumahmu selamat? Anda katakan, ya Tuhan, aku ingin supaya seisi rumahku selamat. Maka gunakanlah namaku untuk menyelamatkan seisi rumahmu. Katakan dalam nama Yesus. Itu janji di dalam firman-Ku. Itu perintah dalam firman-Ku. Lakukan saja. Tuhan yang melakukan. Jika selama ini Anda kalau ingin ngomong dalam nama Yesus, agak ragu, agak kaku, diingat-ingat firman Tuhan yang memerintahkan Anda begitu. Firman Tuhan yang menjanjikan begitu. Keselamatan datang dari Sang Juru Selamat yang ada dalam diri Anda, dan ketika Anda berkata-kata dalam nama Yesus, Sang Juru Selamat menggunakan Anda untuk menyelamatkan seisi rumah Anda. Yang berikutnya, ingat-ingat untuk mempertahankan supaya Anda tahu tentang tipu daya iblis dan tahu cara mengalahkan iblis, maka firman Tuhan ada di dalamnya. Bacalah firman setiap hari. Jadi sangat masuk akal. Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Percayalah kepada Tuhan Yesus. Percayalah kepada Sang Juru Selamat. Maka engkau akan selamat. Karena engkau punya iman bahwa Sang Juru Selamat tinggal dalam diri. Engkau dulu selamat. Engkau dulu yang harus memiliki Sang Juru Selamat. Dan biarkan sekarang Sang Juru Selamat yang tinggal dalam diri Anda menggunakan Anda untuk menyelamatkan seisi rumah dengan kata-kata dalam nama Yesus. Maka Tuhan yang menyelamatkan. Malam hari ini kita akan minta 3 hal. Yang pertama, iman. Bahwa Tuhan sudah tinggal dalam diri Anda. Percayalah. Yang kedua, nama Tuhan. Kita akan minta kuasa nama Tuhan supaya saat Anda minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang Anda imani yang ada dalam diri Anda yang akan melakukannya. Dan yang ketiga, kita minta hati untuk bisa mencintai firman yang bisa mendatangkan iman untuk bisa mengalahkan kuasa iblis. Bisa dimengerti? Baik. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya, kita mohon doa, kita mohon 3 kuasa itu supaya Tuhan memakai kita yang telah diselamatkan untuk bisa menyelamatkan seisi rumah. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami tahu mengapa Engkau memerintahkan, bahkan menjanjikan keselamatan seisi rumah akan terjadi jika kami percaya kepadamu. Jika kami telah Kau selamatkan, maka Engkau yang telah menyelamatkan kami akan menggunakan kami untuk menyelamatkan seisi rumah. Dan Engkau sampaikan lewat firman-Mu pada malam hari ini, sesungguhnya
Engkau Sang Juru Selamat sudah lama tinggal dan berkuasa dalam diri kami. Saat kami sudah terima perjamuan kudus komuni, namun kenyataannya iblis masih sempat, bahkan sering merusak, memperalat pikiran, perkataan, hati, dan tindakan kami. Artinya bahwa Yesus belum kami imani, tinggal dan berkuasa di dalam diri kami. Karena jika Tuhan kami imani berkuasa dalam diri kami, pasti setan keluar yang di luar tidak bisa masuk. Gendam, santet, mantra pasti tidak akan bisa menguasai kami. Dan kami pasti akan selamat. Dan saat kami minta dalam nama Yesus, maka Engkau akan menggunakan kami untuk menyelamatkan seisi rumah. Maka Tuhan, mohon berikanlah kami iman bahwa Engkau sudah tinggal dalam diri kami. Mari kita angkat tangan kita, angkat tanganmu. Kita akan minta iman kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya sudah ada dalam diri kita. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, mohon belas kasihan dan pengampunanmu jika selama ini yang sesungguhnya kami sudah menerima Engkau. Engkau tinggal dalam diri kami saat kami terima perjamuan kudus komuni. Namun Engkau belum kami imani tinggal dalam diri kami, sehingga iblis sangat gampang memperalat pikiran, perkataan, hati, dan tindakan kami, sehingga dalam seisi rumah tidak bisa selamat. Maka ya Tuhan Yesus, ampunilah kami yang kurang percaya ini. Tetapi hari ini melalui kuasa firman-Mu, kami percaya bahwa sesungguhnya Engkau sudah tinggal dalam diri kami. Maka Tuhan, berikanlah kami iman itu. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, saat ini juga iman bahwa Engkau sudah tinggal dan berkuasa dalam diri kami. Kau curahkan Tuhan dan masuk Tuhan. Menguasai hidup kami, menguasai pikiran, pendengaran, penglihatan, perkataan, hati, dan tindakan kami. Mulai sekarang kami percaya bahwa Engkau sudah tinggal dalam diri kami. Kami telah jadi milik-Mu. Dan jika hidup kami dalam masalah, Engkau akan turun tangan untuk menyelamatkan. Kami percaya mulai sekarang Sang Juru Selamat sudah tinggal dalam diri kami, dan kami pasti selamat. Dalam nama Yesus. Setelah Kau berikan iman bahwa Engkau tinggal dalam diri kami, maka Engkau akan menggunakan kami jadi alat-Mu untuk bisa menyelamatkan seisi rumah dengan kata-kata dalam nama Yesus. Maka yang kedua Tuhan, berikanlah kami kuasa nama Yesus itu. Kita minta kuasa nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya saat ini juga kuasa nama Yesus yang kudus dan luar biasa itu Kau curahkan Tuhan, dan masuk Tuhan. Menguasai seluruh pikiran, perkataan, hati, tindakan, dan menguasai kedua telapak tangan kami ini. Kami percaya mulai sekarang apapun yang akan kami doakan, kami katakan, kami tumpangkan tangan untuk memberkati, untuk bekerja, untuk mengasihi, melayani, menyembuhkan, serta mengusir setan dengan kata-kata dalam nama Yesus. Maka Engkau yang kami imani tinggal dalam diri kami yang melakukan. Dan jika Engkau yang melakukan menggunakan kami jadi alat-Mu, pasti kuasa itu akan Kau nyatakan. Dan jika setiap hari, dari pagi hari sampai malam hari, apapun juga yang akan kami katakan, kami perbuat, semuanya kami lakukan dengan kata-kata dalam nama Yesus. Maka setiap hari kami akan sering Kau pakai jadi alat-Mu. Dan kami sungguh-sungguh percaya tidak mungkin alat yang sering dipakai Tuhan biarkan bobrok, rusak, dan pesakitan.
pasti kuasa pemulihan demi pemulihan, mujizat demi mujizat terjadi, karena bukan lagi kami yang hidup, tetapi Engkau yang hidup dan berkuasa, serta menggunakan kami jadi alat-Mu. Dan mulai hari ini, jika kami selalu memberkati keluarga kami dalam nama Yesus, terimalah curahan kuasa berkat Tuhan Yesus. Maka percaya Tuhan, Engkau yang akan memberkati keluarga ini. Dan jika saat keluarga ada yang sakit, kami katakan dalam nama Yesus, semua roh jahat dan sakit penyakit keluar. Percaya Tuhan, Engkau yang akan mengeluarkan dan pasti keselamatan akan terjadi. Dan jika kami hendak melayani orang, bekerja dalam nama Yesus, pakailah aku jadi alat-Mu untuk bekerja ini dan itu. Maka kita percaya Tuhan, Engkau yang akan melakukan, menggunakan kami jadi alat-Mu sendiri. Firman-Mu menjanjikan setiap hari, setiap saat, apapun yang akan kami lakukan, memang harus kami katakan dulu dengan kata-kata dalam nama Yesus, maka iblis tidak akan pernah punya kesempatan untuk menguasai, merusak pikiran, pendengaran, penglihatan, mulut, hati, dan tindakan kami. Dalam nama Yesus. Dan yang ketiga Tuhan, supaya iman kami selalu bertumbuh, maka berikanlah kami hati untuk bisa mencintai firman setiap hari. Dalam nama Yesus. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh-sungguh percaya saat ini juga hati untuk bisa mencintai, membaca firman setiap Kau curahkan Tuhan dan masuk Tuhan. Ingatkan kami dalam janji dan perintah-Mu, jika kami percaya pada Injil, membaca dan percaya pada Injil, maka kekuatan Allah turun untuk menyelamatkan kami, menyelamatkan seisi rumah kami. Dan jika setiap hari kami selalu baca Injil, setiap hari kekuatan Allah yang menyelamatkan akan turun atas kami, akan turun atas keluarga kami. Ingatkan kami untuk bisa mencintai firman Allah, membaca setiap hari dalam nama Yesus. Setelah Kau berikan 3 kuasa Tuhan, yaitu iman, nama Tuhan, dan kuasa firman, ingatkan kami supaya semua kuasa yang telah kami terima itu tidak hanya ada di dalam pendengaran dan pikiran, tapi akan ada dalam perkataan dan tindakan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Mohon berkat-Mu Tuhan atas apa yang hendak kami pikirkan, kami katakan, dan kami perbuat. Mohon berkat-Mu dalam kuat kuasa nama-Mu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Itu saya serahkan kepada Mbak Stella ya. Oke, terima kasih Pak Pujo atas hari ini yang disampaikan, juga semua teman-teman semua, saya panggil teman-teman aja nggih, Bapak Ibu, biar terasa selalu muda. Awet nom. Awet nom ya. Semoga melalui penginjilan setiap Senin ini, khusus untuk minggu ini kita ubah ke Selasa, bisa membuat kita semua semakin terberkati, bisa tetap bisa semakin tetap dekat dengan Tuhan dan membaca Injil terus setiap hari. Amin. Amin. Kita jumpa lagi besok Senin
pada jam yang sama nggih. Berkah dan selamat malam. Malam. Selamat malam. Matur suwun semuanya. Atur Berkati, nuwun sampai bareng. ketemu minggu depan. Sampai ketemu besok Senin. Tuhan Sampai ketemu berkati. besok Senin. Sampai ketemu lagi. Siap. Berkat dalam. Berkat dalam. Berkat dalam. Memberkati. Panitia kumpul nggak panitia? Panitia kumpul Komsat tetap. kumpul. Tetap panitia kumpul. Oke, komsat Ya. kumpul. Oke, siap. Monggo Komsat Ibu kumpul. J matur sembah nuwun. Baja hitam matur sembah nuwun.